Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan pengucapan syukur untuk mengingat dan merayakan karya kasih Tuhan yang ajaib di sepanjang perjalanan pengutusan dan pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang memasuki usia ke-73 tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan, dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Yeti Manopo. Ungkapan situasi. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah bagian dari gereja Tuhan yang dihadirkan di bumi ini, tempat Injil diberitakan, kebenaran dinyatakan, dan keadilan diperjuangkan. Gereja Tuhan yang terus hadir membarui diri dari masa ke masa, dari satu kepemimpinan kepada kepemimpinan berikutnya. Tuhanlah satu-satunya sang penggerak yang menggerakkan ke segala arah perjalanan GPIB hingga di sini dan saat ini. Kami bersyukur, kami mengangkat hati, kami menyanyikan pujian, kami bersimpuh dalam doa, kami menyatu dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing ibadah kita terambil dari Wahyu 2 ayat 5b. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga.
hari ini. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau, oh Tuhan, tempat perteduhan kami dan anak-anak kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau, oh Tuhan, yang telah bersama kami selama 73 tahun ini. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Engkau, oh Tuhan, telah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Engkau, oh Tuhan, yang kekal dan abadi, dan kami percaya padamu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Engkau, oh Tuhan, selalu setia terhadap kami. Yesus berkata, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau, oh Tuhan, yang telah membangun gereja-Mu ini, dan kami telah mengalami berkat-Mu. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur, berterima kasih untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga, dan gereja. Sebagai gereja kami bersyukur untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan selama 73 tahun bagi GPIB, tepat pada hari ini. Mendasari syukur sukacita kami sebagai gereja, kami juga membuka kehidupan kami untuk diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan ini. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu lewat firman Tuhan ini. Dan biarlah kami mampu menghidupinya dalam kehidupan bergereja kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat, bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya
tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu yang merupakan bacaan firman Tuhan kita hari ini merupakan tulisan Yohanes tentang penglihatannya di Pulau Patmos kurang lebih 1800 tahun yang lalu. Kitab Wahyu merupakan pedoman agar umat tetap teguh dalam iman dan pengharapan di tengah-tengah segala kesulitan yang melanda, sebagaimana tujuan kitab Wahyu ini ditulis. Ayat-ayat dan simbol-simbol yang ada dalam kitab Wahyu tidak dipahami secara harafiah. Demikian juga dengan 7 surat kepada 7 jemaat dalam kitab Wahyu ini, secara fisik ketujuh jemaat itu tidak mempunyai kaitan dengan gereja zaman sekarang, baik sejarahnya maupun secara dogmatis. Tetapi dengan memahami konteksnya, latar belakangnya, apa yang terjadi dan dihadapi ketujuh jemaat itu, serta bagaimana Tuhan memperingatkan mereka, dapat menjadi pedoman atau lebih tepat peringatan-peringatan bagi gereja-gereja Tuhan saat ini, termasuk kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini dari Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7 menjelaskan kepada kita bahwa dengan memperkenalkan diri sebagai pemegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas, Kristus hendak memastikan bahwa dia adalah pemilik jemaat. Sebagai pemilik, dia mengenal atau tahu dengan benar keberadaan jemaat-jemaatnya. Ia juga berhak menguji, lalu menanggapi apa yang diperhatikannya, baik dengan memberi pujian atau juga dengan celaan. Itulah yang dilakukannya. Pertama-tama terhadap jemaat di Efesus. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Efesus adalah kota pelabuhan paling sibuk di kawasan Asia Kecil, kota yang terpenting dan bisa dikatakan sebagai metropolitan yang pertama dan yang terbesar di Asia pada saat itu. Kita bisa membayangkan kota sebesar, sesekuler dan sekomersial Efesus sudah pasti mempunyai
kehidupan masyarakatnya yang jauh dari sifat religius dan perilaku moral yang terpuji. Dalam hal moralitas, memang bisa dikatakan bahwa masyarakat Efesus mengalami kebobrokan moral. Tapi mengenai religiositas, Efesus merupakan pusat pemujaan Dewi Artemis yang kuilnya dibangun begitu indah dan mempesona sehingga orang menggolongkan sebagai salah satu di antara 7 keajaiban dunia kuno. Di samping itu, Efesus juga tersohor dengan kuil-kuil pemujaan kaisar serta dewa-dewi lainnya. Nah, bisa dikatakan Efesus adalah lahan subur bagi berkembangnya beraneka ragam agama. Tapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, bagaimana religiositas dapat berdampingan dengan moralitas? Di Efesus, keduanya yaitu religiositas dan amoralitas berpadu dan menyatu, bahkan mesra sekali, yaitu terlihat melalui kehadiran banyak perempuan yang berfungsi rangkap, pertama sebagai imam dan fungsi kedua sebagai pelacur suci atau pelacur bakti di kuil-kuil pemujaan. Mereka melakukan prostitusi yang dipercayai untuk menyatukan diri dengan sang dewi pujaan, yaitu Dewi Artemis. Efesus juga merupakan pusat berkumpulnya penjahat buronan, karena kota ini penjahat-penjahat sekali berapapun mendapat suaka atau perlindungan dan bebas dari kejaran hukum. Dengan melihat konteks keadaan Efesus yang demikian, kita dapat membayangkan atau memperoleh gambaran bahwa bagaimana sulitnya hidup setia sebagai jemaat Tuhan di tengah-tengah keadaan dan kehidupan yang seperti itu. Sulit rasanya untuk menerapkan filosofi ikan di dalam air tapi tidak tenggelam. Tapi justru dalam hal yang kita pikir amat sulit inilah, jemaat Tuhan di Efesus malah memperlihatkan keistimewaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes dalam bacaan firman Tuhan ini menjelaskan bahwa jemaat Efesus memperoleh pujian yang luar biasa. Padahal jarang-jarang Tuhan memuji sebuah jemaat seperti itu. Pertama-tama Tuhan memuji jemaat di Efesus karena jemaat ini hidup dengan giat, aktif, dan bekerja keras. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaan baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Itu dikatakan dalam ayat 2. Tuhan suka kepada jemaat yang dinamis, bukan jemaat yang pasif. Kedua, Tuhan memuji jemaat Efesus karena jemaat ini serius dengan imannya, punya komitmen yang kuat terhadap kemurnian ajaran. Karena itu mereka sangat waspada dengan pengajar-pengajar palsu atau sesat. Dan Yohanes dalam bacaan firman Tuhan ini menyebut mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian dan telah mendapati mereka pendusta. Pengetahuan dan komitmen mereka akan ajaran yang benar itulah yang memampukan mereka menelanjangi para serigala berbulu domba atau nabi-nabi palsu. Kemudian ketiga, Tuhan memuji jemaat ini karena keuletan, ketabahan, dan kerelaan mereka untuk menderita dan berkorban demi Kristus. Dikatakan, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Demikianlah penilaian dan pujian Tuhan kepada jemaat Efesus. Sedikit sekali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat yang seideal ini, aktif dalam kegiatan, serius dalam ajaran, dan sekaligus berani dalam berkorban.
Tapi sungguh ironis, jemaat Efesus yang mendapat pujian dari Tuhan sedemikian rupa, Tuhan juga mengingatkan bahwa betapa dalamnya jemaat ini jatuh, sehingga dikatakan bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Itu dikatakan dalam ayat 5. Apa gerangan kesalahan fatal yang dilakukan oleh jemaat Efesus ini? Dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Meninggalkan kasih yang semula, seburuk apakah sikap ini sehingga Tuhan mencela mereka? Ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang terjadi di jemaat Efesus ini adalah begitu fanatiknya jemaat ini memegangi ortodoksi atau kemurnian ajaran, mereka lalu melihat bahwa yang berbeda itu sebagai musuh yang harus ditumpas, bukan sebagai domba yang tersesat yang mesti dicari, bukan sebagai sesama yang mesti dikasihi, sekalipun mereka punya kelemahan. Mereka juga terserang penyakit sombong rohani, merasa diri benar sendiri. Di dalam mereka saling menuding, sedang di luar mereka menjadi eksklusif serta menutup diri. Itulah yang terjadi ketika kasih ditinggalkan, ketika kasih yang semula dilupakan. Anggota jemaat patut mengingat kasih yang mula-mula dan lebih dulu diberikan Allah kepada kita manusia. Itulah kasih yang menyelamatkan isi dunia dan yang membuat orang percaya dapat melanjutkan kehidupannya bersama ciptaan lain di dunia ini. Kasih yang dimaksudkan adalah kasih yang kita miliki bukan karena kita layak dikasihi, tetapi karena perkenan Allah sendiri. Kasih ini sangat mahal nilainya, sebab didasari atas pengorbanan dan kematian Yesus Putra Allah. Hanya dengan kasih yang demikian kuat itulah kita sanggup mengatasi banyak tantangan dan mengatasi banyak kesulitan. Karena kasih-Nya juga berisi perlindungan, pemulihan, bahkan pembebasan dari dosa. Sehingga dapat dimengerti mengapa Tuhan mencela jemaat Efesus. Dan tentunya akan mencela kita juga jika dalam kegiatan yang disebut rohani sekalipun kita melupakan kasih yang mula-mula itu. Segala tuntutan kewajiban dan tugas sebagai umat Tuhan mungkin saja telah kita lakukan secara penuh. Tapi dengan melupakan kasih sebagai dasarnya, semuanya akan tidak berarti. Oleh karena itu dikatakan, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kaki dian bisa diartikan sebagai kehadiran Tuhan. Bila kaki dian itu diambil, itu berarti sebagai pertanda bahwa Tuhan tidak lagi hadir. Maka keadaan gereja atau jemaat tidak akan jauh berbeda dengan sebuah organisasi semata atau hanya sebagai sebuah bangunan. Tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Oleh karena itu, ajakan untuk bertobat kepada Tuhan menjadi sangat penting. Pertobatan yang dimaksud di sini bukan untuk percaya atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka sudah lama menjadi orang percaya. Melainkan suatu tindakan meninggalkan kehidupan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan dan kembali kepada kasih yang semula dan segera melakukan segala sesuatu dengan kasih. Tapi banyak orang melakukan semua yang baik dan terpuji dalam sikap dan tindakan dilakukan bukan karena cinta kasih kepada Tuhan, tetapi semata-mata hanya sebagai usaha menjalankan tugas dan kewajiban yang kita terima. Janganlah demikian. Firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1-3 juga mengatakan, sekalipun orang dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak memiliki kasih,
sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun orang mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun orang memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Sekalipun orang membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, tetapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Oleh karena itu, kasih menjadi dasar yang sangat penting dalam kita melakukan segala sesuatu. Kita perlu menguji dan memeriksa kehidupan atau diri kita masing-masing. Apakah kasih sudah menjadi dasar dalam kita melakukan segala sesuatu, apalagi dalam kita melakukan pekerjaannya. Banyak orang tampaknya giat sekali dalam pekerjaan Tuhan, tapi kalau tidak mengasihi, tidak ada artinya. Melayani belum tentu mengasihi, tapi mengasihi sudah pasti melayani. Karena banyak orang melayani, tapi bukan karena kasih, yaitu kasih kepada Allah dan sesama yang menjadi motivasinya, tapi dirinya sendiri, yaitu mencari hormat dan puji-pujian bagi dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hal seperti ini yang sangat dikecam oleh Tuhan Yesus. Dan sebagai gereja, komitmen terhadap ortodoksi atau kemurnian ajaran tentu saja penting. Tuhan memuji jemaat Efesus karena hal ini. Tapi Tuhan membenci gereja yang justru tidak melakukan atau mempertahankan ajaran yang murni atau ajaran yang benar. Ibarat sebagai gereja yang jorok dalam hal ajaran. Artinya yang menelan apa saja asal enak. Gereja seperti ini lambat laun akan menjadi jemaat yang membiarkan dirinya dipimpin oleh seleranya sendiri, mengimani spekulasi serta teori rekaan sendiri, bukan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kita melihat gejala yang mengerikan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, juga menyerang gereja-gereja Tuhan saat ini. Oleh karena itu, kita harus waspada. Sebagai gereja, komitmen terhadap ortodoksi atau kemurnian ajaran penting. Tapi jangan sekali-kali kita mempertahankan, bahkan mempertuhankan doktrin dengan mengabaikan kasih. Sebab kebenaran tanpa kasih bukan lagi kebenaran. Jika kasih ditinggalkan, maka apa yang tinggal dalam kehidupan persekutuan yang disebut gereja? Sebagaimana halnya jiwa, walaupun memang bukan segala-galanya, tapi bila manusia kehilangan jiwa, apalagi yang tersisa? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih harus menjadi jiwa atau yang menjiwai di tengah-tengah persekutuan kita sebagai gereja atau jemaat Tuhan. Persekutuan berbeda dengan perkumpulan, apalagi kerumunan. Dalam kerumunan, orang bisa tidak saling mengenal dan punya kepentingan sendiri-sendiri, seperti di pasar, di mal, di bis umum, dan sebagainya. Dalam perkumpulan, orang bisa saling mengenal, tapi hanya sampai di situ. Selanjutnya, bisa saling tidak peduli, saling cuek, tidak ada relasi personal. Kamu, saya. Tapi persekutuan mengandaikan relasi yang lebih mendalam. Ada suatu ikatan batin yang erat mengikat, bukan sekedar berada, tapi juga hadir. Berada tidak menuntut apa-apa, karenanya tidak bermakna apa-apa. Orang bisa ada lalu tiada, datang dan pergi, hanya sampai di situ. Aku ya aku, kamu ya kamu. Tetapi kehadiran tidak demikian. Kehadiran adalah ketika kita masing-masing keluar dari diri kita, kemudian menjadi satu. Aku keluar dari diriku, kamu keluar dari dirimu, kemudian menjadi kita. Untuk itu diperlukan kasih.
Hanya kasih yang memungkinkan seseorang keluar dari egoisme dan egosentrisme, kemudian memberi dan menerima tanpa syarat. Oleh karena itu, kehadiran kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan harus menghadirkan kasih satu dengan yang lain. Oleh karena itu, sebagai orang percaya atau sebagai gereja Tuhan, kuncinya kita harus bersikap rendah hati. Karena yang kita agungkan senantiasa hanyalah Tuhan Yesus, pemilik gereja, sumber kasih yang mengangkat kita menjadi pelayannya dan menyebut kita anak-anaknya. Janganlah pernah kita melupakan apa yang dinyatakan Allah melalui kasih-Nya sejak semula. Jangan kita hanya menjadikan ajaran dan pemahaman gereja segala-galanya, lalu tidak memberlakukan kasih yang seharusnya. Dengan kasih yang mula-mula, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bukan hanya menolak kesesatan, tapi melakukan kebenaran dengan hati. Kita siap mengoreksi, tidak untuk memusuhi. Kita bersedia mengampuni, bukan menghakimi atau mengutuki. Kasih rindu untuk membawa yang sesat kembali, bukan mengusir mereka pergi. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja, GPIB telah memasuki usia 73 tahun. Kita tetap harus bersyukur bahwa persekutuan kita masih hidup, anggota jemaat masih aktif, dan kita masih bisa berfungsi sebagai gereja yang menghadirkan damai, baik di dalam diri kita maupun di luar, di masyarakat di mana kita tinggal dan berada. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Sebagai gereja, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tetap harus mengerjakan apa yang menjadi misi Allah, yaitu karya keselamatan bagi seluruh ciptaan dengan bagaimana kita menjadi garam dan terang. Dunia seputar perjanjian baru mengenal garam dan terang sebagai dua benda yang sangat atau paling berguna. Nah, menjadi garam dan terang dunia berarti membuat dunia ini menjadi lebih baik. Jadi kita sebagai gereja, yaitu GPIB, ada di dunia bukan sekedar ada, bukan sekedar untuk menjadi wadah orang-orang yang beriman Kristiani atau pengikut Kristus. Tapi gereja hadir, GPIB hadir di dunia dengan sebuah misi Allah, yaitu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Bagaimana kita hadir di tengah-tengah dunia ini, menghadirkan shalom atau damai sejahtera bagi banyak orang. Untuk itu, gereja harus memberlakukan kasih. Gereja harus memberlakukan kasih di antara anggota-anggotanya. Itu yang pertama. Dan itu akan membawa dampak bagi kehidupan sekitar, di mana kehadiran kita sebagai gereja dilihat, dirasakan sebagai persekutuan kasih yang selalu menjadi garam dan terang. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, GPIB telah hadir 73 tahun di bumi Indonesia ini. Biarlah di usia yang ke-73, GPIB juga semakin dapat menghadirkan kasih Allah bagi seluruh ciptaan. Terlebih dalam pergumulan konteks saat ini di tengah pandemi, bahkan pasca pandemi nantinya. GPIB melalui kehadirannya dapat berfungsi menjadi garam dan terang. GPIB melalui kehadirannya dapat bersinergi dengan program pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama membangun kehidupan bersama dan memulihkan segala keterpurukan yang ada. Sehingga GPIB hadir mengerjakan misi Allah di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini. Kita bersyukur persidangan Sinode ke-21 telah kita lalui dan dapat berjalan dengan baik.
Kita juga bersyukur melalui persidangan Sinode ke-21 kita telah memilih pimpinan gereja, yaitu fungsionaris Majelis Sinode yang ke-21 untuk 5 tahun ke depan. Kita doakan agar pemimpin gereja kita ini dapat melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan dengan baik, dengan hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus, untuk kebaikan kita bersama dan terlebih untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dirgahayu GPIB ke-73, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh. Jemaat silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, dan sebagai gereja kami bersyukur untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi GPIB, sehingga hari ini 73 tahun sudah GPIB Tuhan hadirkan di dunia ini untuk memberitakan Injil, untuk menjalankan misi Tuhan.
bagi dunia ini, yaitu karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi GPIB, bahkan ketika GPIB harus menghadapi tantangan dan pergumulan, Tuhan juga selalu menyertai. Dan kami juga bersyukur bahwa GPIB lewat persidangan Sinode ke-21 telah memilih pemimpin gereja untuk 5 tahun ke depan, yang semuanya itu kami yakini Tuhan sendiri yang telah memilih dan menetapkannya. Dan biarlah Tuhan memampukan dan memberkati sehingga pemimpin kami yang baru dapat menjalankan tugas panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan dengan baik dalam hikmat dan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan juga memberkati untuk seluruh jemaat GPIB yang tersebar di Indonesia ini. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati untuk setiap kegiatan, baik di tingkat jemaat, mupel maupun sinodal. Dan kami juga bersyukur untuk persidangan sinode yang boleh berlangsung dan boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami menyerahkan bahtera GPIB dalam perjalanan pelayanan ke depan, dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tuhan selalu memampukan kami, memberikan kami kesatuan kasih yang kuat sehingga kami bersama-sama dan juga mengedepankan Tuhan. Kami akan dimampukan menghadapi setiap tantangan dan pergumulan yang ada, dan biarlah GPIB tetap menjadi gereja yang senantiasa menghadirkan kasih dan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Kami juga bersyukur untuk GPIB Baskara Surabaya. Tuhan memberkati seluruh kegiatan pelayanan yang ada. Tuhan juga memberkati para pelayan-Mu Tuhan yang telah Tuhan pilih, Tuhan tentukan, Tuhan panggil, Tuhan urapi. Biarlah kami terus dimampukan dengan hikmat dan tuntunan Tuhan untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing dengan baik. Tuhan memberkati seluruh presbiter, Tuhan memberkati PHMJ, Tuhan memberkati seluruh pengurus Pelkat, komisi-komisi, panitia yang ada, PPPJ, pelayan PAPT, karyawan kantor, kostor, bahkan bersama dengan keluarga kami masing-masing yang terus mensupport dan mendukung. Biarlah kami tetap bergandengan tangan, bekerja sama dengan baik, kami sehati sepikir, sehingga pelayanan bersama yang kami lakukan semata-mata untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah persekutuan kasih yang telah terbangun Tuhan terus pelihara dan kuatkan, sehingga kami betul-betul menjadi persekutuan di dalam Tuhan yang saling mengasihi, bahkan sebagai satu keluarga besar di dalam Tuhan sebagai jemaat GPIB Baskara Surabaya. Bapa di surga, seluruh pergumulan jemaat-Mu kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Apapun itu Tuhan campur tangan dan menolong. Yang sakit Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan juga melawat, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Tidak ada yang mustahil. Yang lemah Tuhan juga kuatkan. Yang berduka Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan iman. Yang berbeban dengan banyak hal dalam kehidupan ini, Tuhan juga menolong, Tuhan juga menguatkan. Biarlah kami semua jemaat-Mu yakin bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mampu melakukan segala perkara. Engkau telah mengampuni, memulihkan, bahkan membebaskan kami dari dosa. Kami juga yakin bahwa Tuhan juga mampu membebaskan kami dari segala pergumulan dan masalah-masalah yang kami hadapi. Kami juga mau menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Tuhan selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat, agar kami dimampukan untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan usaha, dalam pendidikan, dalam pelayanan, dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan juga dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Terlebih juga di masa-masa pandemi, Tuhan juga terus melindungi kami, memberikan kami kekuatan kesehatan, dan Tuhan juga memampukan kami Tuhan dalam aktivitas yang kami jalani setiap hari.
dan Tuhan juga memberkati upaya-upaya baik yang kami lakukan, bagaimana kami harus menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan biarlah iman pengharapan kami kepada Tuhan tetap kuat. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang bersyukur karena hari ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun kelahiran. Secara khusus dalam minggu ini kami mau berdoa untuk Maureen Vensa Kristabella, untuk Bapak Rudi Brevi Porung, untuk Bapak Hari Hartono Kurniawan, untuk Ibu Rose Martina Foeh. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bersuka cita karena hari ulang tahun. Tuhan memberikan umur panjang, kekuatan kesehatan. Tuhan memberkati dalam pendidikan, dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan, pekerjaan. Bahkan Tuhan juga memberkati dalam keseharian mereka. Tuhan memberikan yang terbaik, apa yang menjadi harapan-harapan dan kerinduan-kerinduan mereka. Dan Tuhan juga memberkati dalam rencana-rencana hidup mereka ke depannya. Tuhan juga memberikan yang terbaik dan memberkati mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk sukacita-sukacita lain yang dirasakan jemaat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh menjadikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan tetap terus memberikan kekuatan, kesehatan, terlebih kekuatan iman. Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan setiap harinya. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat di sektor-sektor. Secara khusus dalam minggu ini, kami mau berdoa untuk keluarga Nyonya Heniyam Hartalena, keluarga Demetrius Yahya Atapari di sektor 1, keluarga Charles Immanuel Kos, keluarganya Nyonya Sabar Matius Hitasoid Simanjuntak di sektor 2. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kekasih kami ini dalam kehidupan mereka setiap hari, memberikan kekuatan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga. Tuhan memampukan mereka dalam tugas tanggung jawab yang harus dijalani dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dan Tuhan juga menolong dalam berbagai-bagai pergumulan, dan Tuhan juga memberkati apa yang menjadi pengharapan-pengharapan mereka. Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga kekasih kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga kami semua, keluarga-keluarga jemaat-Mu di GPIB Baskara Surabaya. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk sesama kami yang menderita, anak yatim piatu, janda duda, fakir miskin, mereka yang menderita karena korban bencana alam, karena ketidakadilan dan berbagai bentuk penderitaan yang ada. Tuhan melawat, Tuhan menilik mereka semua Tuhan, dan Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa kami. Engkau berkati Bapak Presiden dan juga aparat-aparat sampai yang paling rendah. Engkau memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dan juga dengan pertolongan Tuhan mampu menghadapi setiap krisis dan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini Tuhan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, juga kesehatan. Demikian juga dalam menangani pasien COVID. Tuhan juga mau tolong campur tangan, bahkan juga masalah program vaksinasi yang terus berjalan dan upaya-upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Tuhan tetap terus memberkati. Tuhan, kami percaya dengan kuasa-Mu pandemi COVID-19 ini akan berakhir, dan Tuhan tetap terus memberkati kami. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh minggu kerja yang baru dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Biarlah Tuhan juga campur tangan dan menolong. Kami yakin Tuhan yang sudah menyertai kami dalam minggu yang sudah kami jalani, Tuhan tetap akan beserta kami dalam minggu baru yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan. Kami semua yang boleh melayani Tuhan, Tuhan berkati. Bahkan jemaat yang beribadah, Tuhan juga memberkati. Kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan, baik sebagai pribadi, keluarga, dan gereja, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu hari ini sampai ke depannya. Inilah doa syukur dan pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 86, bait 1, 2, 3, dan 4. Aku bersyukur. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami, bagi mereka yang bekerja melayani di tengah gereja-Mu dan mereka yang telah setia pada komitmen serta dedikasinya untuk melayani sejak semula, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Bagi mereka yang telah setia melayani dalam berbagai tanggung jawab serta pemimpin di tengah gereja-Mu, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Bagi mereka yang dengan sukacita telah mengajar, menguatkan, mendampingi, dan memberikan dukungan bagi kami bersyukur padamu ya Tuhan. Bagi mereka yang pernah menjadi bagian dari persekutuan kami selama bertahun-tahun dan kini berada dalam kemenangan bersamamu di surga kekal, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk jalan-jalan yang kami dapat tempuh dengan kepedulian kami satu terhadap yang lain, ketika kami dapat saling mendukung di perjalanan hidup ini, dan ketika kami saling menguatkan, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk baptisan yang kami rayakan, pengakuan iman yang kami saksikan, dan jawaban atas doa-doa kami
yang kami alami, kami bersyukur ya Tuhan. Untuk anggota jemaat yang senantiasa rindu beribadah dengan setia dan tekun, mendengarkan sabdamu, menyanyikan pujian dan meraih kekuatanmu, kami bersyukur ya Tuhan. Untuk tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu di tengah dunia yang membingungkan dan penuh pertikaian. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk kemurahan hati yang mengikat kami untuk merengkuh banyak orang melalui pekabaran Injil. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk anak-anak, remaja, dan kaum muda kami yang ada diperlengkapi dengan kehendak-Mu, dan kini mereka menyerahkan dirinya untuk melayani-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan untuk kesempatan harta milik, dan kami pergunakan demi kemuliaan kerajaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Amin. Penegasan Warta Jemaat Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta dan mohon perhatian untuk penegasan Warta Jemaat. Bidang Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ibadah syukur HUT ke-73 GPIB akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 31 Oktober 2021 dengan menggunakan tata ibadah khusus dari Majelis Sinode, dan akan diedarkan amplop persembahan khusus HUT GPIB yang akan disodorkan ke Majelis Sinode. Mohon menjadi perhatian jemaat. Ibadah keluarga gabungan akan diadakan pada hari Rabu 3 November pukul 19 bertempat di keluarga Bapak Hari Kurniawan Stal secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak diadakan pada hari Minggu 7 November pukul 7.30 secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak layan dalam ibadah PA tersebut. Ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna diadakan pada hari Minggu tanggal 7 November pukul 9 secara daring melalui media Zoom. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak diadakan pada hari Senin tanggal 1 November pukul 19 bertempat di Bapak Antonius Sujono secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Doa bersama Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Doa bersama akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 6 November, pukul 10 pagi secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran Bapak dan Ibu dalam doa bersama PKLU. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda diadakan pada hari Sabtu, tanggal 6 November pukul 18 bertempat di Saudari Lisa Permana secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran rekan-rekan pemuda. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan akan diadakan pada hari Senin tanggal 8 November pukul 19 bertempat di Ibu Dwi Winarni Basuki secara daring melalui media Zoom. Persiapan pelayanan. Persiapan Pelkat dilaksanakan pada hari Selasa 2 November pukul 19 secara daring melalui media Zoom. Untuk persiapan Majelis Jemaat dilaksanakan pada hari Kamis 4 November pukul 19 secara daring melalui media Zoom. Bidang informasi, organisasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan. Cuti tahunan pendeta. Sesuai peraturan GPIB nomor 10 pasal 23 ayat 2 tahun 2010,
perihal cuti tahunan bahwa Pendeta Yeti Manopo akan menjalankan cuti tahunan 2021 yang dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 21 November 2021. Selama cuti, tugas dan fungsi selaku pendeta atau ketua majelis jemaat di GPIB Baskara Surabaya diatur oleh dan melalui PHMJ GPIB Baskara Surabaya. Untuk laporan keuangan dan kegiatan, dapat Bapak Ibu Saudara baca pada Warta Jemaat minggu ini. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Pesan hari ulang tahun ke-73 GPIB 31 Oktober 2021. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, karena hari ulang tahun ke-73 GPIB di tahun 2021 ini jatuh pada hari Minggu, sehingga seluruh warga jemaat GPIB dapat merayakannya dalam pertemuan ibadah Minggu. Dalam lingkup sinodal, perayaan HUT ke-73 GPIB diadakan di kota Surabaya. Tempat persidangan sinode ke-21 GPIB yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2021. Dalam ibadah syukur HUT GPIB lingkup sinodal, sekaligus adalah ibadah penutupan persidangan sinode ke-21 yang biasanya diadakan perjamuan kudus dan pelantikan fungsionaris Majelis Sinode dan anggota BPPG GPIB ke-21 untuk masa bakti 2021 sampai 2026. Tema persidangan Sinode ke-21 GPIB merupakan tema kebijakan umum, panggilan, dan pengurusan gereja KUPPG jangka pendek keempat untuk tahun 2022 sampai 2027, yaitu membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaannya. Matius 22 ayat 37-39, Ulangan 6 ayat 53, Imamat 19 ayat 18, bagi seluruh warga jemaat GPIB dalam bimbingan Roh Kudus. Sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, mari kita mewujud nyatakan tema 5 tahunan ini yang akan dimulai pada tanggal 1 April 2022 sampai 31 Maret 2027. Tema 5 tahun ini akan dijabarkan ke dalam tema tahunan. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan agar kita harus selalu kembali hidup di dalam kasih. Salah satu dari kata-kata kunci pada tema 5 tahunan 2022 sampai 2027 adalah mewujudkan kasih Allah. Ini berarti kita semua diminta untuk merayakan karya keselamatan Allah. Penghayatan tentang karya keselamatan Allah diwujudkan dengan hidup yang membangun relasi secara positif, baik bagi diri sendiri, sesama juga dengan alam semesta, demi kesejahteraan dan keutuhan seluruh ciptaan Allah. Untuk mewujudkan kasih Allah, maka dalam setiap kegiatan persekutuan, pelayanan dan kesaksian, kita harus melaksanakan misi Allah dengan memperjuangkan isu kemanusiaan, kemiskinan, keadilan, lingkungan hidup,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Soi Deo Gloria, Dirgahayu GPIB, Jakarta, 31 Oktober 2021. Majelis Sinode GPIB. Jemaat, mari kita berdiri. Kini kita mengarahkan langkah kita bersama pada masa depan yang terbentang. Kiranya anak-anak, remaja, dan para pemuda kita akan berakar dalam kebenaran Tuhan dan bertumbuh dalam kasih Tuhan sepenuh hati mereka. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya setiap bapak dan ibu di sini senantiasa mengajar anak-anak jemaat-Mu akan pengampunan dan keselamatan-Mu. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya para pemimpin gereja Tuhan ini akan menyelenggarakan kepemimpinannya dalam kebenaran firman Tuhan dan setia atas panggilannya. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya kita dipakai untuk merengkuh mereka dalam persekutuan kita melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga mereka menemukan kasih dan anugerah Kristus. Tuhan, dengarlah kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.